Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Faizal Maududi akan menyampaikan materinya yang berkaitan dengan kaidah tafsir. Al-Quran sebagai kitab samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keasliannya masih terjaga hingga saat ini. Dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Al-Quran adalah kitab petunjuk atau hidayah yang berfungsi mengeluarkan manusia dari kegelapan atau zulumat kepada cahaya yang terang benderang atau An-Nur. Dalam surat Ibrahim ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Quran memuat apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu menurut agama, urusan agama, ataupun urusan dunia mereka. Dan agar fungsi-fungsi Al-Quran tersebut dapat terwujud, maka kita harus menemukan makna-makna firman Allah saat menafsirkan Al-Quran. Dan seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran mestinya terlebih dahulu ia menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Dan salah satu ilmu yang harus dikuasai diantaranya ialah kaidah tafsir. Kaidah ini sangat bermanfaat dan membantu para mufasir untuk menafsirkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kaidah tafsir. Yang pertama ada kaidah. Secara bahasa, kaidah berasal dari al-qaidah bimana al-asas atau dasar. Bisa diartikan sesuatu yang menjadi dasar atas sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, menurut para mufasir, kaidah adalah hukmu kulli yata'arafu bihi ala ahkami juz'iyyatih. Kaidah adalah hukum umum yang di dalamnya menjelaskan hukum yang lain atau hukum bagian-bagiannya. Lalu yang kedua ada tafsir. Secara bahasa, tafsir adalah al-kashfu yang artinya mengungkapkan dan al-bayan yang artinya penjelasan. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmun yabhasu fihi an ahwalil Qur'an min haitsu dalalatihi ala muradillah ta'ala biqadri at-tariqati al-basyariyah. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk Al-Quran dari segala penafsiran atau pendalilan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai kemampuan manusia. Menurut Imam Al-Iyazi, kaidah tafsir adalah kullu ma yahtaju ilaihi al-mufassir. Kaidah tafsir adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ahli mufassir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaidah tafsir adalah segala sesuatu dasar atau pedoman yang harus dikuasai oleh setiap mufasir atau ahli mufasir dalam memberikan pandangan atau penjelasan terhadap makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya telah kami jelaskan pengertian dari kaidah tafsir. Dan kaidah tafsir terbagi menjadi beberapa poin. Kami menjelaskan 4 dan sebenarnya masih banyak lagi. Yaitu yang pertama ada dhamir, yaitu kata ganti. Kedua, itu ada ta'rif wa tankir. Yang ketiga, al-wujuh wan nadhair. Dan yang keempat, ada pengulangan kata benda atau kata isim. Poin yang pertama dalam kaidah tafsir yaitu dhamir. Dhamir ialah kata ganti. Dan dhamir terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada
dhamir ghaib, yang kedua mukhatab, dan yang ketiga adalah mutakallim. Dhamir yang ghaib contohnya dari huwa sampai hunna. Adapun mukhatab dari anta sampai antunna. Adapun mutakallim dari ana nahnu. Kemudian apa sih manfaat untuk mempelajari dhamir ini? Di antara manfaatnya itu upaya penghematan terhadap penggunaan kalimat, termasuk juga di dalamnya merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk mengefektifkan kalimat. Dan dhamir dibuat untuk meringkas kata dan menjaga para mufassir dari kesalahan memaknai Al-Quran, menghindarkan diri dari kesalahan linguistik, dan bisa memaknai Al-Quran secara profesional dan mendalam. Sebagai contoh dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 35 yang berbunyi, Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan ayat ini menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dalam hal mendapatkan balasan amal sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh masing-masing individu. Dan dhamir hum pada ayat ini menggantikan 20 kata sebelumnya dengan kata ganti ini. Ada 20 kata yang kita bisa ringkas sehingga tidak diulang-ulang tanpa merusak maknanya. Ada kalanya dhamir pada awalnya menjaga lafaz, kemudian selanjutnya memelihara maknanya. Contoh yang lainnya terkait dengan dhamir yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dan pada ayat ini dijelaskan terdapat dhamir. Yang pertama ada pada kata yaqulu. Kata yaqulu ini berbentuk tunggal karena kembali kepada kata man yaqulu. Dan ada dhamir selain itu yaitu pada kata dhamir hum pada akhir kalimat wa ma hum bimu'minin. Dan dhamir hum berbentuk jamak atau plural karena kembali kepada makna sebelumnya wa minan nas, karena yang dimaksud maknanya tertuju pada banyak orang. Maka demikianlah kaidah-kaidah dasar yang bisa diketahui terkait dengan masalah dhamir. Lalu poin yang kedua dari kaidah tafsir yaitu tankir wa ta'rif. Pengertian ta'rif wa tankir ini berasal dari akar kata nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah yaitu kata benda yang tidak menunjukkan arti tertentu, yang artinya menunjukkan makna umum seperti kitabun, rajulun, harbun, dan lain sebagainya. Fungsi dari penggunaan isim nakirah diantaranya untuk menunjukkan satu, yang seperti terdapat dalam surat Yasin, surat ke-36 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin." Dan datanglah dengan bergegas seorang laki-laki dari ujung kota seraya berkata, "Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu." Nah, pada ayat ini terdapat kata rajulun, yang maksudnya adalah seorang laki-laki. Kemudian di antara fungsi dari penggunaan isim nakirah yaitu untuk membesarkan
dan memuliakan. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat ke-279. Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Dan pada ayat ini terdapat kata harbun. Yang dimaksud dari harbun di sini ialah perang besar. Kemudian poin yang kedua yaitu isim ma'rifah, adalah kata benda yang menunjukkan arti tertentu. Dalam ilmu nahwu dikenal beberapa isim ma'rifah, di antara lain isim alam, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim dan isim yang kemasukan dengan alif lam. Dan di antara fungsi dari penggunaan isim ma'rifah ialah untuk nama diri. Takrif ini berfungsi untuk menghadirkan pemilik nama itu dalam hati dengan cara menyebutkan namanya yang khas, seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terdapat alif lamnya. Kemudian di antara fungsi dari isim ma'rifah lainnya yaitu ta'rif dengan isim isyarah atau kata petunjuk. Ta'rif ini berfungsi untuk menunjukkan sesuatu itu dekat, seperti dalam surat Luqman ayat 11, atau yang ditunjuk itu jauh. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih balidh zalimuna fi dhalalim mubin. Poin ketiga ada al-wujuh wan nazair. Pengertian al-wujuh. Al-wujuh adalah satu lafal yang digunakan di beberapa makna. Sedangkan an-nazair atau sinonim adalah satu lafal yang memiliki makna atau arti yang sama. Bahkan menurut sebagian ulama, al-wujuh wan nazair adalah salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Ibnu Sa'ad mengeluarkan sebuah riwayat melalui jalur Ikrimah bahwa Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas untuk menemui orang-orang Khawarij. Ali berpesan, temuilah mereka dan ajaklah berdebat. Janganlah engkau berargumentasi dengan Al-Quran, sebab lafal-lafalnya memiliki makna-makna yang berbeda atau bermacam-macam. Berargumentasilah dengan sunnah. Lalu berikutnya ada contoh al-wujuh wan nazair. Yang pertama ada wujuh. Sebagai contoh ada kalimat al-huda yang memiliki beberapa arti. Al-huda di sini memiliki 16 makna, tetapi saya akan menyampaikan 3 contoh maknanya saja. Yang pertama sebagai tasbit atau penguat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu yang kedua ada al-huda sebagai al-bayan atau penjelasan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-5 yang berbunyi ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Lalu yang ketiga ada al-huda sebagai rasul dan kitab, sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 123 yang berbunyi Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa, yang artinya turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Lalu berikutnya ada contoh dari al-nazair. Di antara lafaz-lafaz yang termasuk kategori al-nazair, yaitu ada kata al-barru yang selalu bermakna darat, atau al-barru yang selalu bermakna laut, atau as-samawat yang selalu bermakna langit. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 59 yang berbunyi وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apapun yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai laut pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh pun sebutir biji dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu pun yang kering dan basah, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lalu yang terakhir ada manfaat atau urgensi dari mempelajari al-wujuh wa nazair. Sebenarnya ada banyak manfaat atau urgensinya, tetapi saya hanya merangkum 3 saja. Yaitu yang pertama, dapat mengetahui makna suatu kata dalam Al-Quran secara tepat menurut konteksnya. Lalu yang kedua, dapat mengetahui dalam cakupan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, dapat mengetahui salah satu aspek kemukjizatan Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran, selain memperhatikan teksnya, kita juga harus memperhatikan konteksnya. Karena tidak semua lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran itu menghendaki makna yang satu atau memiliki makna satu saja, akan tetapi memiliki cakupan makna yang luas atau berbagai macam makna yang selalu terbawa dimanapun kala itu diletakkan. Terkadang yang dikehendaki adalah makna relasionalnya atau konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu dalam posisi khusus dalam bidang yang khusus. Lalu pada poin terakhir ada pengulangan isim atau pengulangan kata benda atau yang bisa kita sebut tikror. Tikror ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tikror maknawi dan tikror lafzi. Contoh dari tikror maknawi ada pada surat Ar-Rahman yang berbunyi فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ayat tersebut diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Lalu yang kedua ada tikror lafzi. Tikror lafzi contohnya seperti surat Al-Fajr ayat 20 dan ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di ayat tersebut kita bisa melihat ada 2 kata, yaitu dakka dan saffa. Itu menunjukkan arti atau sebagai penegasan. Berikutnya ada fungsi atau urgensi mempelajari pengulangan kata benda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Manal Khoton dalam kitabnya yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan urgensi atau manfaatnya ada 3, yaitu sebagai takwir atau penetapan, yang kedua sebagai ta'kid atau penguat, dan yang terakhir sebagai ta'zim atau pengagungan. Fungsi yang pertama yaitu sebagai takwir atau penetapan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia dengan mengulang-ulang kisah para nabi yang terdahulu, mengulang-ulang nikmat dan azab, mengulang-ulang janji dan ancaman. Maka pengulangan ini menjadi suatu ketetapan yang berlaku. Ini juga sejalan dengan fungsi dari tikror bahwa setiap perkataan yang diulang-ulang akan menjadi tikror atau penetapan. Nah, fungsi kedua yaitu sebagai ta'kid atau penegasan, penguat. Pembicaraan yang diulang-ulang mengandung unsur penegasan atau penguat. Bahkan menurut Imam Asy'uti, beliau menyebutkan penekanan dengan menggunakan pola tikror setingkat lebih kuat dibandingkan dengan ta'kid. Hal ini disebabkan karena tikror mengandung atau mengulang lafal yang sama, sehingga makna tersebut lebih mengena. Lalu fungsi terakhir yaitu sebagai ta'zim atau menggambarkan keagungan suatu kejadian perkara. Mengenai hal ini, telah dipaparkan bahwa tikror juga berfungsi sebagai penggambaran tentang besarnya suatu kejadian. Seperti dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-3 yang berbunyi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Ayat ini menjelaskan betapa besarnya kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Mungkin cukup sekian dari saya, dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.